Ya, sembuh. Cepat sembuh. Iya, bisa aktivitas seperti biasa lagi. Kayak saya sembuh sama pribadi saya sendiri jadi lebih baik kan? Jadi lebih baik. Iya. Halo Sobat Alzan, di kesempatan siang hari ini kembali aku akan melakukan sesi terapi, yang mana terapi kali ini kita akan melakukan home care ya, yaitu panggilan dari pasien kita yang ada di daerah Purwakarta tentunya. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti apa, buat teman-teman jangan lupa tonton sampai selesai ya, karena di sini kita akan menemukan suatu kasus yang cukup kompleks di area kepala, dan bagaimana pihak keluarga juga terapis tentunya saya di sini akan mengeksekusi keluhan yang ada. Maka dari itu tonton sampai selesai. Nah, ini dia perkakas yang selalu menjadi sahabat perjalanan pengobatanku selama ini. Oke? Nah, ini kondisi Bapak ya. Tangannya Ibu ya? Tangan sebelah sana ya? Iya. Tangan sebelah sana sakit. Sama sekali nggak bisa digerakin. Nggak bisa digerakin. Kalau kaki lemes ya? Kaki juga sebelah kanan, Oh, sebelah kiri. kiri ya? Kiri semua ya. Oke. Bismillah, kita cek. Oke, sahabat Alzan, di sore hari ini sekarang saya sedang bersama Ibu Irsyad ya. Iya. Yang mana beliau ini luar biasa Wonder Woman. Wonder Woman. Mengurusi Bapak Irsyad dari mulai awal mula kejadiannya bulan apa Ibu? Kalau Bulan Juli. bulan Juli. Iya. Bulan Juli itu mulai ada keluhan ya, Iya, pusing. pusing. Dan ternyata setelah dideteksi ada semacam apa Ibu di kepala? Tumor ya. Tumor ya. Tumor yang mana pihak medis pun sampai saat ini belum bisa memastikan gitu akarnya di mana. Maka dari itu pengobatan alternatif seperti inilah yang Ibu tempuh ya. Iya. Dan bagaimana Ibu setelah melihat perkembangan Bapak sempat fit ya sebelumnya Iya, ya, setelah ada pengangkatan ya, Tapi sekarang ngedrop lagi. ngedrop lagi. Iya. Nah, itu yang paling kerasa nih buat Ibu sendiri selama mengurusi Bapak ini apa sih Ibu? Barangkali di luar sana ada yang punya kasus serupa, yang membuat Ibu tetap tabah dan semangat tuh apa motivasinya? Ya, ada yang lebih dari saya gitu. Ada yang lebih ya. Jadi Kasus- ketika di rumah sakit nemu kasus yang lebih ngeri gitu ya. Lebih ngeri. Dan memang uniknya di sini Bapak tuh nggak ada respon ya Bu ya. Iya. Jadi di sekian banyak kasus Bapak ini termasuk yang pasif. Jadi ngomong susah ya. Iya. Terus kemudian lebih banyak meremnya daripada meleknya ya Bu ya. Itu keseharian Ibu gimana untuk komunikasi dengan Bapak? Ya, sedikit-sedikit komunikasinya. Sedikit-sedikit. Kalau lagi mood ya ngomong, kalau enggak ya diem aja. Diam aja Kalau lagi makan biasanya. lagi makan. Mm-mm. Berarti untuk aktivitas sehari-hari Ibu full mengurusi untuk saat ini. Iya. Luar biasa. Dan sekarang ini kita lagi fokus ke pengobatan akupuntur ya Bu ya. Iya. Yang mana akupuntur ini adalah metode pengobatan Cina kuno sebagai stimulus atau rangsangan untuk meningkatkan energi. Yang mana energi Bapak ini ngedrop banget. Semoga doa-doa dari para subscriber semua bisa membantu proses pemulihan Bapak ya. Pengennya apa Ibu harapan Bapak ke depan? Ya, sembuh. Cepat sembuh. Iya, bisa aktivitas seperti biasa lagi. Belum Iya. sakit. Karena Ibu yang selama ini nemenin pasti Iya. tahu persis ya Mm-mm. gimana Bapak waktu masih sehat Iya. sama sekarang tuh perbedaannya luar biasa. Ya. Terasa banget. Pokoknya mohon doanya ya buat teman-teman semua. Semoga pengobatannya lancar dan Ibu pun sudah memutuskan untuk lebih fokus ke alternatif ya. Iya. Makasih Bu. Ya. Nah, sekarang saya lagi sama siapa? Irsyad. Irsyad. Iya. Irsyad selaku anak tertua dari pasien kita saat ini. Gimana kabarnya sekarang? Emang ngobrol aja santai ya. Alhamdulillah. Sehari-hari santai. Iya, santai. Santai. Dengar-dengar gamers katanya. Ya,
kadang main ML kalau lagi gabut aja. Ranknya apa nih? Apa? Rank ML-nya apa? Legend. Legend. Setingkat di atas iya ya. Rank badak. Rank Turun beban. season sekarang. Season. Oke, beliau ini salah satu yang juga partner dari ibu ya untuk mengurusi kondisi bapak. Ngelihat kondisi bapak sekarang apa sih yang dirasa? Ya sedih aja. Sedih Ya kayak dulu gitu. kayak dulu. Lihat semangat dulu gitu ayah. Kayak udah lama gitu nggak ngerasain melihat ayah kayak semangat gitu Ya. di hidup. Jadi kehilangan figur yang selalu menyemangati gitu ya. Emang dulu kan saya ketemunya sekarang ya. Iya. Emang dulu si bapak tuh termasuk yang suka ngomong gitu, orangnya aktif gitu apa gitu? Iya aktif banget Kak. Aktif. Kayak mau di luar mau di mana juga aktif terus Aktif. Kak, ya. Kondisi bapak saat ini tuh cukup menjadi apa ya, semacam pukulan ya buat keluarga. Iya. Buat A sendiri setelah ngeliat kondisi bapak sekarang kan otomatis dari segi pekerjaan bapak kan stop ya. Iya. Nah itu A setelah melihat kondisi seperti ini mau nggak mau kan nanti ada alih job desk ya. Ada switch gitu ya, ada perpindahan karena bagaimanapun ya roda kan terus berputar ya ayah. Untuk ke depan ada planning nggak? Ada sih, ada planning. Ada planning. Iya. Yang udah kelihatan kiranya ya siapa tahu nanti ada pengusaha gitu yang ngelirik lagi butuh karyawan kan, wah, subscriber kita kaya-kaya. Kayak buat bisnis aja gitu lah. Bisnis pribadi. Iya. Oh jadi belum ada ranah untuk menjadi karyawan di perusahaan itu, nggak ada planning? Ya, ada itu juga. Ada, Iya. cuman yang lagi pengen dikejar sekarang wirausaha gitu. Iya. Maka dari itu semoga dengan terjadinya ya semua ini kan ada hikmahnya ya. Iya. Dengan bapak sakit kemudian juga kan usia terus bertambah ya. Otomatis ketika usia makin bertambah tingkat kedewasaan juga kan meningkat. Nah semoga di situ ada hikmah yang bisa petik dan kedepannya peluang-peluangnya makin terbuka. Ya, yang penting kan kita mah bisa ngambil hikmah, kemudian bisa mencari peluang. Nah, peluangnya ini nih, teman-teman doain juga ya buat si AA supaya ngejos lah ke depannya. Pertama gini ya, dari yang AA rasain sekarang ya, ketika ngurusin Bapak ini, ada muncul semacam motivasi baru nggak di hidup AA? Pastinya tuh kayak kan dulu jarang bangun pagi terus gitu. Nah, sekarang tuh kayak bangun tiap hari gitu pagi kayak ngurus kayak gantiin baju, ngangkat-ngangkat gitu ya. Ngangkat. Oh, jadi ada kebiasaan baru ya? Iya, kebiasaan baru, hidup baru kayak gitu. Oke. Jadi ada kebiasaan baru, kemudian ada tanggung jawab baru juga ya. Karena ya kalau nggak ngandelin A siapa lagi kan ya? Iya. Ditanya kalau kita melihat secara dohiriyah ya, kayak mustahil gitu. Sekarang apa sih? Sekarang usia berapa? 19. 19. Kayaknya masih gelap gitu ya ke depan menjadi apa gitu ya. Tapi ya jujur aja hidup ini misteri gitu. Karena saya dengar harapannya pengen kuliah justru ya. Apa? Bapak tuh pengen kuliah. Iya. Harapannya seperti itu. Itu pertanda bahwasanya memang keluarga ini sangat memprioritaskan pendidikan. Tapi itu tadi pendidikan itu banyak sekali sektornya guys. Jadi pendidikan itu nggak cuman ada di bangku sekolah. Tapi pendidikan sebenarnya itu justru ada di kehidupan nyata, benar nggak? Benar. Itu biasanya lebih ngena tuh. Tapi memang secara akademis, kalau memang kita mau tempuh, ya lebih baik ya, nggak ada salahnya. Tapi kalau misalkan si A lebih pengen terjun langsung ke lapangan, ya gitu kan, yang langsung istilahnya ya hasilnya gitu nyanya, nggak apa-apa, itu semua pilihan. Yang penting tugas kita menjalaninya dan mensyukurinya. Betul? Ada yang mau disampaikan mungkin? Pengen ayah sembuh sama pribadi saya sendiri jadi lebih baik kan? Jadi lebih baik. Iya, dari sebelum-sebelumnya. Dari sebelum-sebelumnya. Jadi selangkah lebih baik setiap hari, oke? Ya. Mudah-mudahan dengan termasuk kita interview ini, interview semacam. Ya, support terus kok aja. Iya. Bismillah. Juga kalau ada apa-apa konsultasikan aja. Gitu. Jadi bertanya saya menjawab. Iya. Nah, terima kasih. Iya. Keren. Yuk.